Assalamualaikum. Jadi malam ini aku mau ngasih sebuah ringkasan buku yang udah lama banget aku punya dan aku baca. Buku ini kayak sebuah pengingat buat aku. Dan ini aku beli udah lama, pokoknya sekitar tahun 2010 atau 2015 kayak gitu, pokoknya antara 2010 sampai 2015 aku beli buku ini. Jadi buku ini tentang seorang ibu yang membunuh kelima anaknya, ibu kandung bukan ibu tiri. Jadi ini memang kejadian nyata. Judul bukunya Luka Cinta Andrea dan ini sudah terjemahan ya. Penulisnya itu Susan O'Malley, dia itu seorang produser dan penulis artikel di New York. Dan di sini aku mau bacain tentang timeline dari perjalanan dari seorang Andrea Yates yang akhirnya membunuh kelima anaknya. Dan di sini juga aku nanti di akhir akan aku ceritakan kenapa dia sampai membunuh dan sebenarnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari buku ini. Oke, timeline pertama, tanggal 17 April 1993, Andrea Pia Kennedy menikah dengan Russell Edison Yates. Kemudian tanggal 26 Februari 1994, Noah Jacob Yates lahir, anak pertama ya. 15 Desember 1995, John Samuel Yates lahir, kedua. November 1996, Andrea mengalami keguguran. 13 September 1997, Paul Abraham Yates lahir. 15 Februari 1999, Luke David Yates lahir. 17 Juni 1999, Andrea Yates mengalami overdosis trazodone. Trazodone ini semacam obat dari psikologis lah ya. 17-24 Juni 1999, untuk pertama kalinya Andrea dirawat di rumah sakit dengan diagnosis depresi berat. Kemudian pada tanggal 20 Juli 1999, Andrea Yates berusaha bunuh diri dengan menggunakan pisau. 21 Juli sampai dengan 8 Agustus 1999, Andrea dirawat kembali dengan diagnosa yang sama, tetapi bukan skizofrenia tipe katatik. Kemudian tanggal 9 sampai 20 Agustus 1999, Andrea Yates ini dirawat jalan atau mengikuti program rawat jalan. Oktober 1999, suntikan Haldol atau Decanod tidak dilanjutkan oleh Andrea Yates. Januari tahun 2000, kunjungan bulanan terakhir yang dilakukan Andrea Yates kepada psikiaternya. Maret 2000, Andrea Yates mengandung Mary. 30 November tahun 2000, Mary Deborah Yates lahir. Nah, dari sini itu ceritanya bakal panjang. Kemudian 12 Maret 2001, ayah Andrea ini meninggal. 31 Maret sampai 12 Maret 2001, Andrea Yates dirawat di rumah sakit untuk ketiga kalinya dengan diagnosis depresi pasca melahirkan dengan depresi berulang tanpa ciri-ciri psikotik. 2 April 2001, psikiater Andrea Yates di Devereux, Muhammad Saed, mengajukan surat perintah pengadilan bagi Andrea Yates untuk dikirim ke Austin State Hospital dengan diagnosis depresi berat dengan ciri-ciri psikotik. 13 April 2001, Andrea Yates terdaftar sebagai pasien rawat jalan selama 1 hari. Kemudian 19 April 2001, Dora Yates tiba untuk mengunjungi cucu-cucunya. 3 Mei 2001, Andrea Yates memenuhi bathtub dengan air. 4-14 Mei 2001, Andrea Yates dirawat di rumah sakit untuk keempat kalinya dengan diagnosa depresi pasca melahirkan dan depresi berulang sangat berat pasca melahirkan. Untuk kedua kalinya, si Andrea ini diresepkan obat yang namanya Haldol. Kemudian tanggal 15 sampai 22 Mei 2001, Andrea Yates meneruskan perawatan di Devereux Legal City sebagai pasien di Partial Hospitalization Program. 4 Juni 2001, psikiater Muhammad Said memerintahkan Andrea Yates untuk tidak meneruskan mengkonsumsi Haldol
dan tidak meresepkan obat-obat psikotik lainnya. Maksudnya obat-obat antipsikotik lainnya. Kemudian 18 Juni 2001 itu adalah pertemuan terakhir antara Andrea Yates dengan psikiaternya yaitu Muhammad Said. Dan di tanggal 20 Juni 2001 Andrea Yates menenggelamkan kelima anaknya. Di tanggal 30 Juli 2001, pengacara Andrea Yates mengisi pernyataan resmi untuk mengajukan pembelaan dengan alasan Andrea Yates mengalami kegilaan. 9 Agustus 2001, negara bagian Texas mengajukan mosi untuk menjatuhkan hukuman mati. 12 September 2001, pemeriksaan kesehatan jiwa Andrea Yates ditunda karena peristiwa serangan 11 September di World Trade Center dan Pentagon. 18 September 2001, pemeriksaan uji kelayakan dimulai. 22 September 2001 diketahui bahwa Andrea Yates secara mental layak untuk melaksanakan sidang pengadilan setelah juri berunding selama lebih dari 8 jam. 18 Februari 2002 sidang dari Andrea dimulai. 12 Maret 2002 Andrea Yates diputus bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat tinggi. Dan pada 15 Maret 2002 Andrea dihukum penjara seumur hidup setelah juri berunding selama 35 menit. Oke, kita lanjut ya. Jadi Russell Edison Yates sama Andrea ini bukan orang yang dari kelas menengah ke bawah. Mereka ini secara finansial sangat-sangat mapan. Karena si suaminya ini bekerja di NASA. Ya tahu kan, Badan Antariksa punyanya Amerika. Nah, pada hari itu di tanggal pembunuhan anak-anaknya Andrea, hari Rabu tanggal 20 Juni tahun 2001 jam 9.48 pagi, 8 menit sebelum Andrea menelpon suaminya, sebenarnya Andrea itu sudah menelpon 911 atau panggilan darurat. Dia bilang, aku perlu bantuan polisi, dengan nafas yang terengah-engah tak beraturan. Nah, polisi yang mengangkat telepon tersebut bicara, apa yang terjadi? Dan Andrea cuma bilang, aku hanya ingin dia datang. Terus si polisi jawab lagi, saya harus tahu untuk keperluan apa mereka datang. Apakah suami Anda ada di sana? Si Andrea jawab, tidak. Nah, polisi nanya lagi nih, apa yang terjadi? Lagi dan lagi Andrea hanya menjawab, aku ingin dia datang. Kemudian dalam percakapan panjang itu, akhirnya Andrea itu bilang kalau misalnya dia itu di rumah lagi sama anak-anak, nggak sama suaminya. Nah, terus anak-anaknya ada 5, usianya yang 1 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan 6 bulan. Nah, kemudian setelah percakapan panjang, polisi itu setuju mengirimkan polisi ke rumahnya si Andrea. Nah, polisi yang menuju rumahnya Andrea itu namanya Officer David Knapp. Nah, dia yang lagi keliling tuh patroli, datang tuh ke rumahnya si Andrea. Nah, dia nanya, Anda membutuhkan polisi untuk apa? Dijawab sama Andrea, aku baru saja membunuh anak-anakku. Jadi dia bicara itu dalam keadaan yang sadar. Terus ditanya lagi sama si Officer Knapp tadi, kenapa? Aku membunuh anak-anakku, jawab si Andrea. Ditanya lagi nih, di mana mereka? Si Andrea jawab, mereka di kamar tidur. Jadi Andrea ini sambil ngajakin si officer ini datang, terus ngelihat, ternyata memang anak-anaknya itu ada di tempat tidur, dijejerin satu-satu, terus diselimutin, bener-bener kayak anak yang baru tidur. Terus si officer ini memeriksa satu persatu dan ternyata mereka
sudah tidak ada lagi. Di sini tertulis sesuai prosedur, KNAIP mengecek setiap anak untuk memastikan apakah masih ada tanda-tanda kehidupan. Dia mengetahui busa yang keluar dari ketiga hidung anak-anak itu menandakan paru-paru mereka kurang lebih pecah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan KNAIP maupun para medis sekarang. Beberapa lama si Afsir ini datang juga tuh bantuan dari kepolisian, terus suaminya si Rosal juga dihubungi. Nah, Rosal ini kan seorang insinyur NASA kan, jadi dia memang itu benar-benar detail terhadap rumahnya. Jadi yang setiap stop kontak sudah dia taruh pelindung, terus setiap sudut meja sudah ada pelindungnya, terus mengatur agar pintu lemari tempat barang-barang yang bersih dan mengkilap itu benar-benar tersimpan dalam keadaan terkunci. Jadi memang rumah itu sudah dia atur agar benar-benar aman. Nah, kejadian ini benar-benar buat dia terpukul karena kehati-hatiannya itu percuma kayak gitu kan. Dia gagal melindungi istri dan anak-anaknya. Nah, dari kejadian ini si Andra itu merasa kalau misalnya dia itu gagal untuk mendidik anak-anaknya, dia itu merasa gagal menjadi seorang ibu, dan ini udah dia rasakan semenjak dia itu melahirkan, kalau nggak salah melahirkan anak yang ketiga. Nah, di sini sebenarnya bukan cuma di Amerika aja ada kejadian yang namanya depresi pasca persalinan atau depresi postpartum, baby blues dan lain-lain. Sebenarnya di Indonesia juga banyak, di sekitar kita juga banyak, dan hal itu biasanya emang kejadian sama ibu-ibu yang baru udah melahirkan, yang merasa kurang diperhatikan, merasa dia udah nggak kayak dulu lagi, dia merasa terbebani. Nah, sebenarnya disitulah support mental kita sebagai keluarga, orang-orang terdekat itu sangat dibutuhkan. Saya juga punya seorang teman, dan dia memang mengalami yang namanya baby blues atau depresi setelah melahirkan yang lebih ke arah bayinya. Jadi dia memang benar-benar nggak mau melihat bayinya, dia nggak suka sama bayinya, dia nggak mau menyusui bayinya, dia merasa dia mau hidup sendiri tanpa bayinya kayak gitu. Tapi berkat dukungan suami, dukungan keluarga, orang tua, mertua, dan teman-teman, dia akhirnya bisa sembuh, dan sekarang usia anaknya udah 5 tahun. Dia juga konsul juga ke psikiater, dan sekarang anaknya udah usia 5 tahun dan dia udah sayang sama anaknya, udah nggak kayak cuekin anaknya, pokoknya udah care, udah peduli sama anaknya. Dan kemarin juga dia udah lahiran, punya sekarang anaknya ada 2. Kemarin dia ketemu baby blues di anak pertama, dan di anak kedua sekarang anak keduanya juga udah umur 1 tahun, dan sudah dia nggak ngulang lagi baby bluesnya. Nah, kejadian ini sebenarnya pelajaran buat suami, terutama suami lah, sebagai orang terdekat istri, dia itu seharusnya mengayomi, memberikan kenyamanan terhadap istrinya. Terus dengar dong keluh kesah istrinya. Apalagi setelah melahirkan itu kan rasanya capek, terus istri perlu adaptasi terhadap kehadiran bayi ini. Sering perasaan di seorang ibu yang baru, dia merasa dia nggak mampu merawat bayinya. Bayinya ini akan tumbuh dengan sangat tidak baik jika dia yang mengasuh. Dan terus salah satu penyebab yang paling umum selain tidak ada dukungan dari keluarga ataupun dari suami dan keluarga terlalu menekan istri, misalnya membandingkan si ibu itu loh sudah melahirkan bisa langsung berberes rumah, udah bisa langsung ngasuh anaknya, bisa sambil cari uang. Nah, itu sebenarnya udah ada tekanan mental tersendiri terhadap si ibu ini. Terus belum lagi terhadap tetangga, teman-teman, dan orang sekitar yang bilang, ih bayinya kok kurus, nah, atau bayinya kecil ya, atau ih umur segini kok belum bisa merangkak, belum bisa nelungkup, atau misalnya ih kok bayinya susu formula bukan ASI. Sebenarnya dari pertanyaan yang simple sekali itu, yang menurut orang ceplas-ceplos yang
nggak bakal deh ngena di hati. Sebenarnya itu sangat-sangat mempengaruhi mental dari ibu-ibu yang baru punya bayi ini. Nah, dari sini saya pesan untuk kalau ngelihat bayi atau kalau kita punya keluarga yang mempunyai bayi, ibu yang baru sudah melahirkan, yuk support mentalnya. Beritahu dia boleh, tapi cari cara yang paling halus, cari cara yang paling enggak menyakiti hatinya. Terus dukung dia, support dia, buat dia merasa kalau dia itu nggak bakal sendirian. Dia ngasuh anak itu nggak bakal sendirian. Ada keluarga, ada teman, ada suami yang bakal mendukung dia dan mendampingi dia. Nggak harus temanin dia tiap hari, cukup tanyain gimana kabarnya hari ini, atau stop bilang anak lo hitam ya, nggak kayak lo putih. Stop bilang kayak gitu, karena itu sebenarnya udah nyakitin hati ibunya. Atau kok bayinya mirip bapak ya, nggak mirip ibunya, kayak gitu. Gimana perasaannya saat itu, padahal misalnya dia mungkin lagi ada di titik terbawahnya, tiba-tiba kita bilang kayak gitu, kan di situ sebenarnya udah mental dari ibu yang baru melahirkan itu sebenarnya bisa down. Jadi yang pertama saya pesankan dari buku ini, yuk temani dukung, ayomi buat ibu yang baru sudah melahirkan ini merasa nyaman, buat dia benar-benar merasa di lingkungan yang dia bisa membesarkan bayinya ini. Dia adalah ibu yang sempurna untuk bayinya. Terus yang kedua adalah sebagai kita orang yang di sekelilingnya, yuk kita perhatikan kalau misalnya ibu itu sudah sering melamun, ibu itu nggak mau menyentuh bayinya, terus ibu itu merasa kayak lebih sensitif daripada biasanya, yuk ajak ngobrol. Kalau memang keluhannya seperti melamunnya udah tambah parah, berarti kita butuh konsulen tenaga medis. Bisa kita hubungi bidannya atau langsung ke dokter atau spesialis kejiwaan ya, psikolognya. Nah, itu bisa sembuh asal ada dukungan dari kita semua dan keawasan kita semua. Sekian pembahasan buku dari saya hari ini. Semoga kita sama-sama bisa mendapat hikmahnya. Buat yang punya rekomendasi buku yang mau dibahas, aku sangat membuka kolom komentar ataupun DM aku buat kita sama-sama belajar. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.